بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada para hambanya untuk senantiasa menaatinya, melakukan ketaatan kepadanya, dan melarang mereka dari melakukan dosa dan maksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam kitabnya yang mulia balasan bagi orang-orang yang mentaatinya, dan juga menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan suatu perkara melainkan di dalam perkara tersebut terdapat kebaikan dan maslahat bagi para hamba, dan Allah Tabaraka wa ta'ala tidaklah melarang suatu perkara melainkan karena di dalam perkara tersebut terdapat madarat dan bahaya bagi para hamba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kita saat ini berada di zaman di mana kebanyakan orang bermudah-mudahan dengan perbuatan dosa dan maksiat, sehingga kita melihat sebagian mereka, anak-anak mereka dan wanita-wanita mereka melakukan perbuatan dosa dan maksiat secara terang-terangan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara perkara yang seyogianya diketahui oleh seorang mukmin adalah bahwa perbuatan dosa dan maksiat memiliki pengaruh-pengaruh yang buruk dan bahaya bagi pelakunya dan masyarakat secara umum. Dosa dan maksiat berbahaya bagi hati seperti bahaya racun bagi tubuh. Oleh karena itu, pada khutbah kali ini kami ingin mengingatkan diri kami secara khusus dan kaum muslimin secara umum tentang sebagian pengaruh buruk dari dosa dan maksiat. Barangkali ia dapat menyadarkan orang-orang yang berakal dan menyadarkan orang-orang yang tenggelam di dalam laut kelalaian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pengaruh buruk yang pertama dari perbuatan dosa dan maksiat adalah pelaku maksiat terhalangi dari mendapatkan ilmu.
Karena ilmu merupakan sebuah cahaya yang Allah tanamkan ke dalam hati, sedangkan perbuatan dosa dan maksiat memadamkan cahaya tersebut. Oleh karena itu, tatkala Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berada di majlis Imam Malik, beliau membaca pelajaran kepada Imam Malik, maka Imam Malik rahimahullah ta'ala merasa kagum dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i dan kesempurnaan pemahaman yang dimilikinya. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, sesungguhnya aku melihat Allah tabaraka wa ta'ala telah meletakkan cahaya di dalam hatimu, maka janganlah engkau memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, syakautu ila Waqi' su'a hifzi, aku pernah mengadukan kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu ia mengarahkanku untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yu'tihi 'asi, dan dia mengatakan sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidaklah diberikan kepada pelaku maksiat. Kemudian yang kedua, dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa dan maksiat adalah terhalangi dari mendapatkan rezeki. Sebagaimana bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala merupakan sebab datangnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang Allah firmankan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Maka sebaliknya, tindakan meninggalkan takwa dengan melakukan dosa dan perbuatan maksiat merupakan sebab terhalanginya rezeki. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sebuah perumpamaan tentang sebuah desa yang di dalamnya terdapat keamanan dan ketenangan. Rezekinya datang melimpah ruah dari setiap tempat. Kemudian penduduk desa tersebut bermaksiat kepada Allah dengan mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka Allah tabaraka wa ta'ala timpakan kepada mereka kelaparan dan rasa takut disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat. Surat An-Nahl ayat yang 112. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dipersulitnya segala urusan. Seorang pelaku maksiat apabila ia menginginkan sesuatu, ia dapati semua pintu tertutup untuknya. Apabila ia menghadapi suatu permasalahan, ia dapati permasalahan tersebut sulit dan rumit untuk dihadapinya. Itu semua disebabkan perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala merupakan sebab dimudahkannya segala urusan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan baginya segala urusan. Maka meninggalkan takwa dengan melakukan dosa dan perbuatan maksiat menyebabkan sulitnya segala hal yang dihadapi oleh pelakunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, bahwa satu perbuatan dosa dan maksiat akan melahirkan maksiat dan dosa-dosa yang berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang pelaku maksiat, ia akan merasa senang dengan perbuatan tersebut sehingga melahirkan sebagian maksiat, melahirkan sebagian yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, inna uqubatas sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha
wa inna thawabal hasanatil hasanatal lati ba'daha. Sesungguhnya hukuman dari sebuah dosa adalah dilakukan dosa yang lainnya setelahnya, dan sesungguhnya pahala dari suatu kebaikan adalah dilakukan kebaikan yang berikutnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, akan hilang dari hati pelaku maksiat keinginan untuk bertaubat. Semakin kuat keinginan melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka melemahlah keinginan bertaubat dari dalam hatinya sedikit demi sedikit, hingga akhirnya tidak lagi ditemukan di dalam hatinya keinginan untuk bertaubat sama sekali. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ia sering beristighfar dan bertaubat dengan taubatnya para pendusta hanya di lisan, namun hatinya terkait dengan maksiat, terikat dengan maksiat, terus menerus melakukannya dan selalu memiliki tekad untuk mengulanginya kapan saja ia mampu untuk melakukannya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam, bahwa perbuatan maksiat dan dosa akan menyebabkan seorang hamba hina di mata Rabbnya. Seorang manusia yang telah hina di mata Allah tabaraka wa ta'ala, siapa lagi yang akan memuliakannya? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang telah dihinakan oleh Allah, maka tidak ada orang yang akan memuliakannya. Sekalipun secara zahir kita melihat ada orang-orang yang mengagungkannya, namun pada hakikatnya mereka mengagungkannya karena memiliki kebutuhan kepadanya atau karena takut dari keburukannya. Padahal di dalam hati mereka orang tersebut adalah orang yang paling rendah dan paling hina. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, bahwa perbuatan dosa dan maksiat akan menjadikan pelakunya terus menerus melakukannya hingga akhirnya ia menganggap enteng, menganggap ringan dan meremehkan sebuah dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini merupakan tanda-tanda kebinasaan. Ketika sebuah dosa dianggap ringan oleh seorang hamba, maka dia semakin besar di sisi Allah Jalla wa Ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mencantumkan di dalam kitab sahihnya nomor 6308, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Sesungguhnya seorang yang beriman itu memandang dosa yang dimilikinya seakan-akan ia duduk di bawah sebuah gunung. Dia khawatir gunung tersebut menimpanya. Kalau gunung tersebut menimpanya, maka itu akan membinasakannya. Ia demikian memandang dosanya, bahwa dosa itu dapat membinasakannya. Wa innal fajira, sedangkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang penuh dengan dosa, yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfih. Dia memandang dosanya seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya. Lalu faqala bihi hakadha, qala Abu Syihab biyadihi fawqa anfih. Kemudian dia mengisyaratkan tangannya ke hidungnya untuk mengusir lalat tersebut. Lalu lalat tersebut pergi, tidak meninggalkan pengaruh apapun. Demikianlah orang yang fajir, orang yang jahat memandang dosanya seakan-akan dosa yang dilakukan itu tidak memiliki pengaruh apapun bagi dirinya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedelapan, bahwa perbuatan maksiat dan dosa dapat menghalangi pelakunya dari melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala itu tidaklah terwujud pada diri seorang hamba kecuali dengan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seorang hamba
yang memilih jalan kemaksiatan akan lemah pada dirinya sikap menyambut ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana ketika datang waktu untuk melakukan ketaatan kepada Allah ia mengabaikannya. Ma'syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Sulaiman Ad-Darini mengatakan, la yafutu ahadan salatul jama'ati illa bidzambin. Tidaklah terluput salat berjamaah di masjid pada diri seseorang kecuali karena dosa yang dilakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu tak jarang kita melihat dosa yang dilakukan menyebabkan kita terhalangi dari melakukan ketaatan-ketaatan yang wajib. Sebagai contoh, dosa yang dilakukan di malam hari membuat seseorang terhalangi dari bangun di waktu salat fajar, di waktu salat subuh, menghalanginya dari melakukan salat subuh secara berjamaah, atau dia melakukannya, melaksanakannya tidak tepat pada waktunya, atau minimal dosa tersebut membuatnya terlambat untuk datang ke masjid salat berjamaah bersama kaum muslimin. Ini tidaklah terjadi kecuali karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Diriwayatkan telah datang seorang laki-laki kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, sesungguhnya aku telah mempersiapkan diriku untuk bangun melaksanakan qiyamul lail, melakukan salat malam, namun aku tidak terbangun. Lalu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan kepadanya, qayyadatka dzunubuka, dosa-dosa yang kau lakukan telah membelenggu dirimu. Ma'syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ia dapat menghalangi dari ketaatan-ketaatan yang wajib, apalagi ketaatan-ketaatan yang bersifat sunnah. Ma'syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kesembilan, bahwasanya perbuatan maksiat dan dosa akan melahirkan kehinaan bagi diri pelakunya. Sebab kemuliaan itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka milik Allah lah kemuliaan itu seluruhnya. Maka dia harus diminta, dicari dengan melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dzulla idmanuha. Beliau mengatakan, aku melihat dosa-dosa itu dapat mematikan hati-hati, dan kondisi terus-menerus melakukannya menyebabkan lahirnya kehinaan. Ma'syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke-10, bahwa perbuatan dosa dan maksiat adalah sebab utama terjadinya berbagai macam penyakit, turunnya berbagai macam hukuman, turunnya berbagai macam bencana di muka bumi ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian apa yang mereka lakukan, agar mereka kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu disebabkan ulah tangan-tangan kalian, dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah mengampuni banyak dari dosa-dosa kalian. Kalaulah seandainya Allah tidak mengampuni banyak dosa-dosa para hamba, tentulah Allah akan membinasakan kita seluruhnya. Demikian beberapa pengaruh buruk dan bahaya dari perbuatan dosa dan maksiat, dan masih banyak pengaruh-pengaruh yang lainnya yang dituangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa. Maka siapa yang ingin mengetahui seluruhnya, ia bisa melihat dan membaca kitab tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim,
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Jalla wa Ala dan agungkanlah Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hati-hati kita, dan hendaklah senantiasa merasa diawasi oleh Allah, senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun kita berada. Dan ingatlah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai segenap manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, dan takutlah kalian akan suatu hari di mana pada hari tersebut seorang ayah tidak bisa menolong anaknya, dan seorang anak tidak bisa menolong ayahnya sama sekali. Sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia ini menipu kalian, dan janganlah menipu kalian di dalam ketaatan kepada Allah hal-hal yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berhati-hatilah dari perbuatan dosa dan maksiat, yang kecilnya maupun yang besarnya, sebab ia akan menghilangkan keberkahan agama dan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berhati-hatilah atau jauhilah tempat-tempat yang penuh dengan syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat. Jauhilah forum-forum dan majlis-majlis yang berisikan orang-orang yang melariskan perbuatan dosa dan maksiat. Jauhilah mereka dan bertaubatlah kepada Allah Jalla wa Ala. Mohonlah ampunan atas dosa yang pernah dilakukan, sebab orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang sadar dan bertobat, sedangkan orang-orang yang sengsara adalah orang-orang yang lalai setelah datang kepada peringatan, dan dia tetap terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dia tidak akan tersesat dan tidak akan binasa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya lah kehidupan yang sempit, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku dapat melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah dahulu engkau telah datang kepadamu ayat kami, lalu engkau melupakannya, maka pada hari ini engkau dilupakan. Kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat kami, dan sesungguhnya azab akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. Surat Thaha ayat yang 123 hingga ayat yang 127. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة